Hai, dengan Bapak Tere di sini teman-teman. Teman-teman, ini adalah update pada tanggal 12 Oktober dan saya menghabiskan waktu ngotret konsep teknologi reinkarnasi yang akhirnya dia berawal di as within, so without, as above, so below. Jadi memang apa yang dikatakan oleh naskah kuno tentang seperti di atas juga di bawah, seperti di dalam juga di luar, itu adalah fondasi dari semua permainan dari game which I am not. Teman-teman, ini akan membingungkan bagi mereka yang baru connect dengan Baba di channel ini. Tetapi di sisi lain, kalau misalnya sang kesadaran teman-teman membuat teman-teman mampir ke sini, pasti ada tujuannya sih. Teman-teman, ini adalah apa yang saya lakukan selama beberapa minggu terakhir ini. Ngotret, istilahnya ngotret. Kayak membuat sebuah kaleidoskop perjalanan 6 dekade dan akhirnya tiba di sebuah remembering yang benar-benar amazing, dan ini hanya bisa dilakukan dalam diam, kosong, dan gelap. Jadi teman-teman, kenapa ya saya selalu tertarik dengan Mesir dan dari waktu ke waktu mendengar kata Babilonia, ya, entah dari kitab suci perjanjian lama atau dari pelajaran-pelajaran teologi yang saya hampiri dari waktu ke waktu. Ya, ternyata ada suatu kontinuitas yang sangat-sangat jenius diciptakan oleh teknologi Custodian, diciptakan oleh para arkon di bawah Demiurge, yang katakanlah entitas yang menuhankan dirinya sendiri. Nah, ini agak susah menjelaskannya. Apakah dia sama dengan Saturnus apa enggak? Ini ada dua sisi Saturnus. Ada Saturnus sebagai entitas yang tetap berada di luar permainan, sama seperti kita masing-masing. Itu adalah entitas di mana keutuhan entitas itu ada di luar dari teknologi kubus. Lalu ada sisi dari kita, seperti juga sisi dari Saturnus yang akhirnya dikenal sebagai Demiurge, yang menciptakan arkon-arkon dalam kebijaksanaan gnostik, ya. Jadi ini benar-benar sebuah remembering yang sangat komprehensif yang akan susah dijelaskan dalam waktu beberapa menit di channel ini. Tapi yang menarik adalah seperti ini teman-teman. Kenapa Mesir itu sangat terobsesi dengan kematian, ya, dibuat sedemikian rupa sehingga yang difokuskan adalah setelah kesadaran meninggalkan raga. Nah, lalu kalau kita hubungkan dengan Babilonia, nah Babilonia itu mempunyai konsep kehidupan sesudah kematian yang sifatnya kayak piramid. Makanya kalau kita lihat zigurat dari Babilonia itu seperti kuil yang bersifat seperti piramid. Tapi lalu diupdate oleh Mesir, jadi dia bersifat seperti labirin. Tapi labirin itu labirin yang maze, ya, yang penuh dengan jebakan-jebakan. Nah, lalu kita kembali ke zaman kita sekarang, di mana para arkons atau mereka yang disebut para watchers, mereka yang nonton kita, mereka yang adalah kaki tangan Demiurge, kaki tangan Saturnus yang bermain di game ini, yang bukan entitas asli Saturnus, ya. Nah, itu udah nggak terlalu pusing lagi sama kita karena mereka membuat sebuah teknologi yang sangat canggih. Tetap teknologinya kubus, tetapi sekarang mereka nggak usah menjelma menjadi nabi, menjadi Tuhan, menjadi tokoh-tokoh spiritual, religius. Mereka ada di mana-mana dalam konteks kubus-kubus hitam, di gedung-gedung besar, di kubus-kubus yang kita hadapi sehari-hari, di ajaran tentang kubus-kubus dari religi, spiritualitas era baru, kosmologi, dan lain-lain. Mereka ada di mana-mana. Mereka watching ke kita. Dan
ini membuat saya sadar bahwa sebenarnya pertanyaan tentang kenapa sih mereka benar-benar membuat kita memfokuskan diri pada apa yang ada di luar diri kita, karena itu akan membuat kita tidak tahu bahwa semuanya ada di dalam diri kita. Begitu kita masuk dalam teknologi reinkarnasi, yang pertama-tama mereka jadikan level awal-awal dari 7 level yang ada adalah kita mencari comfort di sesuatu yang familiar di luar diri kita. Entah itu leluhur, entah itu ajaran-ajaran yang selama ini kita yakini, entah itu pengucapan nama-nama tertentu yang bukan nama kita, entah itu cahaya yang bukan cahaya kita, tapi cahaya palsu. Ya, jadi memang benar-benar kita itu dialihkan sedemikian rupa untuk tidak memfokuskan diri pada kekuatan di dalam diri kita, keilahian yang ada di diri kita, keentitasan yang ada di diri kita yang melampaui semua ajaran dualitas. Kita harus masuk pada unity itu, teman-teman. Jadi suatu perjalanan yang benar-benar mengagumkan, ya. Bahwa baru sadar bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh spiritual secara baru yang mengatakan bahwa kita berfokus pada cahaya, kita berfokus pada ajaran-ajaran kuno, leluhur dan lain-lain, itu adalah jebakan banget. Dan yang saya sadari bahwa untuk menembus semua itu dialami di raga kita, dan itu sakitnya sakit banget. Jadi dia adalah rasa sakit yang berbeda dengan sakit yang berasal dari virus, bakteri atau kimia. Dia adalah sakit yang hening. Sakit yang kalau bisa tidak di label sakit, tapi kita tidak takut lagi pada sakit, sesakit-sakitnya apapun, ya. Tadi pagi itu saya udah tahu ini jadwal parasit sintetik yang menyerang itu adalah pada jam-jam tertentu di pagi hari, karena kami ini hidup di balik, ya, malam jadi siang, siang jadi malam. Dan saya tahu banget kalau saya kembali tidur lagi setelah aktivitas pagi hari seperti membersihkan rumah, meditasi, masak dan lain-lain, maka saya akan mengalami sakit yang sama, sakit yang benar-benar sama yang ada di area bawah, ya. Kalau dalam spiritual era baru disebut cakra-cakra bawah. Itu sakit banget tuh, kayak di bor si tulang-tulangnya kayak apa gitu, dan itu sakit. Tapi akhirnya saya memilih untuk sakit itu. Jadi saya pikir udah aktivitas pagi selesai, lalu saya bilang sama anak saya, mama mau tidur lagi. Tahu bahwa itu akan sakit, tapi di sisi lain tahu bahwa sakit itu adalah suatu pernyataan kepada parasit sintetis teknologi bahwa saya nggak takut sakit, bahwa saya lebih besar dari rasa sakit yang diciptakan secara teknologi, bahwa kalaupun saya harus mati, matilah, saya udah nggak takut lagi sama kematian, ya. Sekarang saya ngerti apa yang dikatakan oleh Darius J. Wright ketika dia bercerita di salah satu videonya, bahwa selama bertahun-tahun dia nggak mengerti kenapa dia sakit itu, ya. Lalu dia bilang akhirnya ada satu poin, dia bilang udahlah, kalau memang harus sakit, kalau mau mati silahkan. Nah, pada momen surrendering itu, lalu dia tiba-tiba mengerti bahwa nggak ada satupun yang bisa membuat kita, menyentuh kita, yang mengontrol kita. Nah, kalau untuk saya itu adalah si sakit, dalam tanda petik sakit, ya, untuk menjadi pembolong kisi-kisi dari kubus-kubus yang ada. Jadi saya dapat gambar ini bagus banget, ya. Kubusnya tetap ada, tapi dia nggak tebal kubus-kubus hitam yang selama ini ada di internet, ya. Dia udah nggak lagi kayak kubus hitam yang ada di Manhattan, di Swedia, di Denmark. Dia sifatnya permeable. Artinya apa? Saya tetap berada di dalam permainan game which I am not ini, tapi saya udah nggak takut. Di sisi lain, saya tetap bermain di dualitas, karena kan masih ada misalnya kebutuhan-kebutuhan secara secara ekonomi gitu, tapi dia nggak lagi menjadi menjadi pintu untuk membiarkan para arkon mengontrol
Jadi jadi kayak ada menarik banget loh. Saya akan cerita di sisi-sisi lain nanti ya, di video lain ya. Rahayu.